Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. BKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati Allah. Berulang kali kita sampaikan alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus memberikan curahan nikmatnya buat kita, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita beroleh syafaatnya. Kalau saya tidak silap, di kaji kita kemarin adalah Suratun Nisa ayat 69 tentang orang-orang yang diberi Allah nikmat kepada mereka. Iya, Al-Fatihah ayat terakhir kan? Iya. Itu yang terakhir. Oh, Al-Fatihah masih sekarang ayat 7. Oh iya. Baik. Berarti lanjutan kaji kita ini Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi ada an'amta alaihim, ada maghdubi alaihim, ada yang dhalin. Yang maghdub itu adalah orang Yahudi. Kenapa Allah murka pada orang Yahudi? Karena orang Yahudi tahu dia tentang Allah, tahu dia tentang Rasul, tapi tak mau mereka mengikutinya. Bahkan mereka bunuh Rasul itu. Nabi Musa mau mereka bunuh, Nabi Isa mau mereka bunuh. Makanya Allah murka. Sedangkan yang dhalin itu orang Nasrani, sesat. Karena asik mencari Tuhan, mencari ini, akhirnya sesat. Jadi yang mau kita kaji ini adalah an'amta alaihim, jalan orang yang diberi Allah nikmat kepada mereka. Siapa mereka?
Mereka itu ialah ini yang Allah jelaskan di Suratun Nisa ayat 69. Jadi berarti ayat menafsirkan ayat, ayat menjelaskan ayat, Allah menjelaskan ayatnya. Kadang-kadang ayat ditafsirkan hadis, kadang ayat ditafsirkan ulama, tapi ada ayat ditafsirkan ayat. Siapa orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, saya ulangi, An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Mentaati Allah sifatnya mutlak, harga mati. Karena tidak ada yang datang dari Allah yang akan merugikan kita. Semua yang Allah suruh untuk kepentingan kita, semua yang Allah larang untuk keselamatan kita. Jadi mentaati Allah mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Mentaati Rasul juga sama, karena Rasulnya Allah itu juga sudah dijamin Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan, dituturkan Rasul itu dari hawa nafsunya, tapi adalah dari bimbingan wahyu dari Allah. Apalagi ada jaminan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah bersumpah pada diri Rasul itu terdapat suri toladan yang baik. Tidak ada yang tak baik. Dijamin Allah lagi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak usah takut mengikuti yang datang dari Allah, datang dari Rasul. Kenapa? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hakikat itu datang dari Allah, maka tak usah kamu ragu sedikit pun untuk mengikutinya. Maka sikapilah dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Ada sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami langgar. Ada lagi sami'na wa bisik-bisikna, ada mendengar sambil berbisik-bisik. Ada sami'na wa ngantuk-ngantukna. Jadi udahlah, pokoknya semua yang datang dari Allah, dari Rasul, enggak usah kau khawatir mengikutinya, pasti untuk keselamatan kita. Jadi siapapun orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina, beserta orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah diberi Allah nikmat kepada mereka. Nikmat apa itu? Nikmat Islam. Kenapa?
Karena nikmat paling sempurna adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi nikmat paling sempurna nikmat Islam. Nikmat paling mahal nikmat hidayah. Itulah yang kita kaji kemarin. Ihdinas siratal, itu paling besar, nikmat paling besar, paling mahal, tapi sempurna agama. Baik, agama apa itu? Pasti Islam, karena innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di salah cuma Islam. Faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang menganut mencari agama selain Islam tidak diterima Allah. Siapa mereka? Pertama, golongan para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000. Yang jadi rasul 315. Yang wajib diimani 25 nabi dan rasul. Yang menjadi ulul azmi ada 5. Di antara yang mempunyai ketinggian kemuliaan ada satu yang khairul anbiya'i wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi para nabi. Loh, kita kan nggak mungkin jadi nabi. Iyalah, apalagi ibu-ibu, nggak ada nabi dari wanita. Ya, laki-laki nggak mungkin juga. Kenapa? Karena nabi dan rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Nggak mungkin jadi nabi. Tapi Bapak Ibu, kita peluang besar untuk menjadi umatnya Nabi. Betul nggak? Betul nggak? Bisa nggak jadi umatnya Nabi? Ya, itu kita. Nggak usah, nggak jadi nabinya, nggak jadi umatnya. Apa jaminannya? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta padaku. Siapa yang cinta kepadaku, ma'iya fil jannah, ma'iya, besertaku, beserta Nabi ke dalam surga. Surga apa Pak? Halo, surga apa? Firdaus. Bapak-bapak kan targetnya kan Firdaus. Ya Pak? Halo, Bapak punya target surga itu surga mana? Surga Firdaus kan? Ya. Ibu-ibu, target ibu surga mana? Hah? Enggak jelas ibu-ibu nih. Surga mana? Hah? Bu, surga Firdaus. Bisa? Bisa. Nabi bilang, ma'iya fil jannah, besertaku ke dalam surga. Mana surga Nabi? Ya surga Firdaus. Hakadha, hakadha, hakadha. Seperti ini diisyaratkan Nabi dengan telunjuk dan jari tengahnya. Kayak mana dekatnya telunjuk jari tengah, begitulah dekatnya dia dengan Nabi. Asal saja menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, udah jadi umat Muhammad? Hah? Bapak? Tiap tahun peringatan Maulid. Entah kapan jadi uswatun hasanah. Iya. Jadi. Nah, insyaallah ya. Jadi umat Muhammad. Tahukah kita sudah umat Muhammad atau tidak? Tahu.
Apa ukurannya? Tengok surah Al-Fatah ayat 29. Iya. Sikap. Kalau sikap umat Muhammad. Kalau akhlaknya, tengok di surah Al-Furqan mulai dari ayat 63. Jumpa itu. Ini. Dan kita paskan dengan diri kita, gitu maksudnya. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya mau diikut, Bu? Bu, apanya Nabi mau diikut? Enggak jelas juga. Bapak-bapak, apanya Nabi mau diikut? Sifatnya. Berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, jujur. Jangan jadi pembohong, penipu. Kedua, amanah. Jaga semua titipan. Titipan Allah dalam diri kita, mata, telinga, hidung, jantung, ginjal, roh, semua titipan. Istri titipan, anak titipan, harta titipan, jabatan, ilmu, semua titipan. Jaga itu. Dan akan diminta pertanggungjawaban. Tidak cuman pertanggungjawaban, akan diberi balasan. Kalau dijaga, dibalas Allah dengan kebaikan. Kalau disalahgunakan, siap-siap untuk menerima balasan. Amanah, tabligh. Ayo menjadi orang yang mengajak orang kemana? Kepada Allah. Wada'iyan ilallah. Pak, ajak binimu kepada Allah. Ajak anakmu kepada Allah. Ajak. Sudah bapak ajak bini bapak pada Allah? Anak, udah ibu ajak anak pada Allah? Kenapa pada Allah? Karena nikmat paling sempurna dan paling tinggi, pertama, kalau kita melihat Allah. Yang kedua, kalau mau Allah bicara pada kita. Yang ketiga, kalau mau Allah dekat pada kita. Itu aja. Bukan surga. Surga bukan. Makanya ajak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali ucapan mengajak orang kepada Allah. Nah, itulah tabligh. Sampaikan sistem mengajak dengan hikmah, mau'izah, mujadalah. Dengan cara bijaksana, beri peringatan atau berdiskusi. Yalah. Kemudian patonah, cerdas. Cerdas. Nabi enggak sarjana. Iya. Bukan S1, S2, S3. Tapi adalah cerdas. Ummi. Enggak bisa tulis baca, tapi cerdas. Ada orang profesor, doktor, entah apa pangkatnya, tapi tidak cerdas. Karena cerdas ini luas lagi nih, Pak. Ada cerdas spiritual, jiwanya cerdas, qalbunnya cerdas, seperti Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Cerdas. Kemudian kecerdasan intelektual, keilmuan.
Ilmu yang paling tinggi adalah Quran. Maka ilmui Quran. Baru kecerdasan emosional. Lagi marah pun harus cerdas. Pernah bapak-bapak enggak cerdas? Hah? Pernah. Kapan? Pertama waktu tidur. Enggak ada yang cerdas lagi tidur, Pak. Yang kedua baru bangun tidur. Ya, enggak cerdas itu. Apalagi lagi mabuk. Sehingga yang dia katakan pun tak tahu dia. Apalagi yang dikatakan orang. Kemudian ada tidak cerdas lagi marah. Demo bakar kantor DPR itu cerdas atau tidak? Hah? Nggak, konon katanya kantor itu adalah kantor rakyat. Jadi dibakar rakyat berarti dibakarnya rumahnya. Bu, Pak, kalau bapak marah, bapak tunjangkan pintu bapak rusak, itu cerdas atau pau? Allahu Akbar. Pintu dia yang beli, dia yang masang, dirusaknya, baru digantinya balik dengan uangnya. Cerdas atau pau itu? Oh ya. Marah, dilemparkan piring pecah, itu cerdas atau tidak? Oh juga itu ya. Istrinya diceraikannya karena marah, dia langsung talak 3, itu cerdas atau pau? Oh, pau juga itu ya. Iyalah, capek-capek dia mendapatkan istrinya, bayar mahar, bayar segala macam, langsung talak 3. Berarti kurang cerdas juga itu ya. Makanya di Quran dituntut kita cerdas dalam emosi pun, marah pun harus cerdas. Baik, kembali pada awal tadi. Siddiq, amanah, tabalik. Persoalannya Bapak Ibu, semua orang hafal ini, semua orang tahu ini, tapi tidak semua orang bisa mengamalkan itu. Itulah namanya ilmu tapi tidak berkat. Istilah pesantren, ilmu tidak berkat. Ada kadang-kadang Bapak Ibu, guru itu sudah giginya pun sudah habis, penjelasannya pun enggak begitu jelas lagi penerangan kajinya, tapi berkat bisa merubah hawa, merubah, mengajak dia kepada Allah, merubah sikap dia. Itulah ilmu berkat. Ada ilmunya luas, tapi nokoh-nokohi orang. Itu ilmu laknat juga itu ya, bukan berkat. Makanya orang ngaji ini yang mengaji ini, mohon maaf ya Bapak Saudara, tidak semua ini berniat jadi murid. Pak Guru, halo Pak Haji, Pak Guru, enggak semua ini berniat jadi murid ya, karena lebih pintar dia dari ustadz tuh, lebih banyak ilmunya, lebih pintar, tapi hadir dia. Sering jumpa Pak Guru. Dosen saya dulu di UIN, ada di Pasar 9 begitu, mengaji, dia mendengar, dia dosen nama pergi ke apa banyak gitu. Kenapa dia datang? Dia tidak mencari ilmu, tetapi mencari keberkatan ilmu itu. Nggak tahu kita dari lidah siapa, ilmu itu keluar yang membawa keberkatan dalam hidup kita. Iya, paham Pak? Paham? Hah? Makanya datangi aja, walaupun yang ngajar itu
oh, jauh levelnya di bawah Bapak, datangi aja. Ada pengajian datangi, ada maulid datangi Somero. Tapi itu ke situ juga nya kaji maulid itu juga nya. Datang ke situ paling ketawa-ketawa, seloro-seloro, ya segala macam ya. Datangi aja. Mungkin ada satu huruf saja yang membawa keberkatan dalam hidupmu. Makanya berkat, mencari berkat. Tahu berkat, Bu? Bu, tahu berkat? Hah? Awak bilang berkat tak tahu apa. Berkat itu ziyadatul khair, bertambah baik. Aku setelah mengaji dengan Ustadz Pulan bertambah baik aku. Itu berkat. Aku lama ngaji sama si Bulan tapi tak mau berubah, udah kelakuanku, berarti tidak berkat. Makanya saya bilang, jadi jangan kita anggap semua yang hadir ini adalah mau jadi murid, tidak. Saya paham itu, saya ngerti itu Bapak Saudara. Ya, tapi bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita, tapi ada orang datang ke pengajian rajin padahal ilmunya banyak, adalah mencari berkat. Entah dari lidah siapa ilmu itu keluar yang membawa barokah dalam hidupnya. Paham, Bu? Makanya datang aja, nggak usah tanya-tanya siapa ustadznya. Ada pengajian datang, udah siapa ustadznya, tamat SD jadi. Yuk minum yuk. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajak orang minum pahala enggak? Oh, pahala itu ya. Aku cuma nanya aja. Asal mengajak kepada kebaikan, pahala itu ya. Kalau enggak mau orang dapat satu pahala, kalau mau orang dapat sebanyak pahala yang dia peroleh. Wah. Makanya ayo ngaji yuk, wirid yuk, sholat yuk, gitu aja pun jadilah. Minum yuk, makan yuk, jadilah. Nggak usah malah pidato ibu depan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung karena malam ini ada pengajian Masjid Jami Al-Ikhlas, ayolah kita mengaji. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Nggak usah lagi itu kali. Nggak usah capek kali. Yalah. Jadi muazzin itu bukan tanggung banyak pahalanya itu, Pak. Muazzin mengajak hayya 'alas shalah. Mengajak orang kepada Allah. Yalah. Kembali pada awal ini tadi, jadilah umatnya Nabi karena kita tidak mungkin jadi Nabi, dan umatnya Nabi itu termasuk umat yang an'amta alaihim, yang diberi Allah nikmat pada mereka. Terus, halo Ustaz, terus jam berapa Isya? 38. Udah Isya berarti ini. Hah? Oh, 10 menit lagi. Alhamdulillah. Ada nama ganjal di hati? Oh, kita diskusikan, mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin sedikit ilmu aja Ustaz yang ingin saya tanyakan Ustaz. Kalau umatnya Muhammad yang pintar itu, pintar akademiknya, dia akan mendapatkan sebuah gelar, misalnya SPD untuk guru ataupun gelar-gelar yang lain, SH untuk hukum, SE dan segala macam. Nah, timbul pertanyaan ini Ustaz, di benak saya sendiri, mungkin saya kurang ilmu atau kurang belajar. Nabi yang kita, Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu kan 25 tadi Ustaz, yang wajib kita ketahui, yang salah satunya itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ timbul pertanyaan Ustaz, kenapa hanya Nabi Muhammad yang bergelar SAW, sementara nabi-nabi yang lain bergelar AS? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebetulnya sama sajanya itu. Sama saja. Yang lain alaihis salam. Apa artinya? Apa artinya, Bu? Atasnya keselamatan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam apa artinya? Karunia dan keselamatan. Cuman ada istilah karunia ya. Karunia rahmat dari Allah. Karena karunia Allah itu, rahmat dari Allah itu kepada Nabi kita, kalau dikaji dari asal usulnya, bil awwalin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bil awwalin wal akhirin, ya, Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Awal secara rohani, akhir secara jasmani. Apalagi mengkaji tentang nur, bahwa dari nur Muhammadnya semua dijadikan. Jadi memang spesialisasi karunia itu memang bersumber dari Nabi. Jadi semua Nabi itu adalah memang keselamatan. Jadi banyak keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliaulah yang mendapat selalu pujian dari kita, memuji sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan, tapi kita mendoakan Nabi bukan karena Nabi itu tidak selamat, karena ingin kita mendapatkan keselamatan dengan mengikut Nabi. Atau paling tidak kita menyampaikan ungkapan terima kasih. Kalau kepada Allah alhamdulillah, kalau kepada Nabi sholawat. Kepada Allah ucapan terima kasihnya alhamdulillah ya, kepada Nabi sholawat. Karena luar biasanya perjuangan Nabi kepada umatnya, tidak cuma di dunia nih. Di padang mahsyar ada naungan, ada pula di sana lagi telaga Al-Kautsar. Ketika berhisab disafaatkan, ketika di titian sirat dia doakan, di penghujung sirat dia tunggu umatnya. Jadi ini semua adalah ungkapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak alaihissalam? Karena memang Nabilah Nabi yang sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, sesempurna-sempurna ajaran disempurnakan pada Nabi Muhammad SAW. Bil awalin wal akhirin, yang pertama dan yang terakhir. Secara singkat itu, ya. Yang lain kali pas. Kalaulah memang Ustaz itu ungkapan kasih sayang kita kepada Nabi, jadi timbul lagi pertanyaan itu Ustaz. Alaihissalam itu dengan sallallahu alaihi wasallam itu yang selalu kita singkat dengan SAW, kalau alaihissalam kita singkat dengan AS, itu yang memberikan Allah atau bagaimana Ustaz? Itu dan kapan itu disematkan di nama Nabi itu Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat sallu
Apa itu sallallahu ala nabi. Dan Allah saja punya akhlak kepada Nabi. Allah bersolawat. Arti solawat itu rahmat, ya. Ya. Hai orang beriman, bersolawat kamu. Ya yang nyuruh ya Allah. Allah yang nyuruh kita bersolawat. Sallu alaihi wasallim. Dia yang menyuruh bersolawat dan bersalam kepada Nabi itu Allah. Apa hukum solawat? Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Kapan wajib? Dalam sholat, dalam khutbah, dalam apa lagi? Harus bersolawat. Jadi sallu itu solawat, salim salam, solawat dan salam. Apa itu solawat salam? Allahumma sholli wa sallim. Jadi yang nyuruh itu siapa? Ya Allah yang nyuruh kita bersolawat dan salam kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi siapa yang bersolawat salam pada Nabi berarti memenuhi perintah Allah. Bila Allah perintahkan, maka kalau kita kerjakan berpahala, kalau ditinggalkan bisa dosa atau tidak berdosa. Bila perintah itu perintah wajib, ditinggalkan dosa. Perintah sunat, ditinggalkan tidak berdosa. Sekali kita bersolawat pada Nabi, langsung malaikat menyampaikan solawat kita tuh kepada Nabi dan mendapat 10 pahala. Siapa yang beruntung? Kita. Maka perbanyak solawat. Satu solawat dapat 10 pahala. Dan langsung dijawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita ke sana ziarah, apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah, Nabi Allah, ya Safwat Allah. Langsung dijawab Nabi itu. Ya. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya. Tapi ucapkanlah itu karena rasa rindu dan cintanya kita kepada Nabi SAW. Nah, jadi begitu saya pikir ya. Siapa yang nyuruh tadi? Allah. Ya. Yang lain? Pas. Jadi yang pertama orang yang an'amallahu alaihim minan nabiyyin, para nabi. Dan tambah tadi pengikut Nabi. Siapa lagi? Wasiddiqin. Siapa orang siddiqin ini? Apa arti siddiqin? Insyaallah bulan depan. Ya tanggung ya. Siddiqin. Siapa lagi? Syuhada. Siapa yang syuhada? Kemudian siapa yang as-solihin? Masya Allah, solihin. Solihin ya. Solihin. Dan jelas ini, jelas ya. Yang 4 inilah wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik teman. Teman kemana? Teman dunia akhirat. Karena kata orang sulit mencari teman menangis, lebih sulit lagi mencari teman dunia akhirat. Ya, jadi jangan salah pilih teman. Salah pilih teman, kita akan bisa menjadi maghdub, bisa dhalin. Tapi dengan
tepat kita milih teman, jadi an'amallahu alaihim. Semoga kita kelompok orang yang an'amallahu alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan shalihan wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.